Agama, tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Hidayah Ilallah Kiai Haji Hamim Nuryadin, Sarjana Ekonomi. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idh. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Majelis Taklim Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz Hafiz, Ustaz Yusuf juga, Ustaz Rudi, insyaallah senantiasa semuanya guru-guru kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus Pak Ustaz Sahibul Bait, Pak Guru, yang insyaallah senantiasa beliau beserta keluarga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita sama-sama sudah membaca kalimat thayyibah, sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang tentunya insya Allah malam ini malam yang dipenuhi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, kalau suatu masyarakat lingkungan masih ada orang yang membaca kalimat thayyibah, masih terdengar Al-Quran dikumandangkan, sholawat Nabi senantiasa diagungkan, maka kampung itu senantiasa akan dipenuhi berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kampung itu udah sepi, udah sunyi dari kalimat thayyibah, dari ayat-ayat Al-Quran, apalagi sudah tidak ada pemuda di sana untuk ghirah, untuk semangat dalam menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kampung itu jauh dari berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita yang sangat singkat ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita selalu memperoleh keberkahan, selalu memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang gemar membaca salawat maka bisa dipastikan la yusibhu faqran fid dunya abadan, maka hidupnya tidak akan menemui kesusahan selama-lamanya berkah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangan pernah kita mimpi nanti di akhirat bisa dituntun oleh Rasulullah. Jangan pernah kita mimpi nanti di akhirat akan bisa mudah masuk dalam surganya Allah. Manasya salatan alaiya, barang siapa yang dia enggak mau, yang dia lupa, tidak mau untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qata'a tariqa ilal jannah,
maka dia terputus jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Kita alhamdulillah Allah takdirkan kita senang sama orang-orang yang suka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, jangan pernah kita kurang bersolawat. Syukur-syukur alhamdulillah sampai 400-500 solawat kepada Rasulullah. Karena bisa dipastikan kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan hapus dosa, Allah akan tambah kebaikan, Allah akan angkat derajat, dan doa orang yang bersolawat pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pokoknya mah kalau kita pengen hajatnya dikabul, banyakin solawat. Belum punya rumah, pengen punya rumah, banyakin solawat. Tapi jangan solawat doang ya, usaha. Iya. Mas, kenapa nggak mau kerja? Tenang, ada solawat. Ya. Solawat dibaca, usaha jalan, lebih cepat hasilnya. Belum rumah tangga, pengen punya pasangan. Mas, kalau pengen berkah hidupnya, Mas sudah punya kerjaan, sudah punya penghasilan, cepat nikah. Karena kalau masih muda, subhanallah, itu godaannya besar. Apa tuh yang lewat? Orang udah kalau udah ada suara begitu udah nggak fokus sama ustaz. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita hidup ini dibingkai dengan kesolehan, dengan ketaatan kepada Allah, bisa dipastikan hidup kita ini akan selalu diperhatiin nama Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Pak Ustadz mengundang kita bersama, subhanallah. Kirim doa buat orang tua kita yang dulu sayang sama kita. Dulu orang tua kita mau puasa buat kita. Dulu orang tua kita masya Allah beribadah berlama-lama, baca Quran berlama-lama, berzikir berlama-lama, meluangkan waktu munajat kepada Allah, berurai air mata dengan penuh kekhusyuan. Ya Allah, Allahumma ja'alna waj'al auladana wa ahlana wa jirana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhar, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan kami, anak keturunan kami, bahkan orang yang tidak pelit itu orang yang bukan hanya mendoakan diri keluarga, wajirona, tetangga-tetangga doain. Kalau tetangga kita baik, Pak, tetangga kita soleh, berkahnya juga sama dapat kita, pahalanya juga kita nambah dari doa kita buat tetangga kita yang baik tadi. Min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Quran. Kalau keluarga kita, anak keturunan kita menjadi orang yang ahli ilmu, masya Allah, nggak bakal susah hidupnya. Alhamdulillah Pak Ustadz dibekali sama orang tua dulunya ilmu, barokah. Kita pun sama, jamaah rahimakumullah, belajar dari orang-orang yang sukses. Yakin orang yang sukses itu bawa iman, bawa ilmu, bawa amal saleh. Suksesnya bukan hanya di dunia dia dapat, dibawa sampai nanti di negeri akhirat. Itulah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, dia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi bagi orang yang tidak beriman, fid dunya hasanah saja, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat bagian sedikit pun. Dalam sebuah keterangan tafsir bahwa sebagian mufassir menjelaskan fid dunya hasanah bermakna nikmatus sihah. Ya, lalu sakinah, ada kesehatan, ada ketenangan. Lalu juga makna hasanah fid dunya bagi orang yang beriman, dia diberikan dzurriatan thayyibatan, anak-anak keturunan yang baik, anak-anak yang soleh. Dan orang yang beriman di akhirat nanti dia mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dia memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Itulah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah,
melakukan amal kebaikan. Dan yang namanya kebaikan jemaah rahimakumullah ini terus sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, Pak. Orang yang sudah meninggal dunia ini berharap kebaikan dari orang yang hidup. Makanya para habaib, para waliullah, para ulama yang punya pondok pesantren yang ratusan tahun, Allahu Akbar, terus tiap hari, tiap waktu pesantrennya hidup, majelis taklimnya hidup, masjidnya hidup, pahalanya Allah kirimkan, diberikan kepada almarhum almarhumah. Sering saya sampaikan jamaah rahimakumullah, jangankan orang banyak ngirimin doa, satu anak aja ngejamin kita baca doa, baca Al-Quran, setiap melakukan kebaikan pahalanya ya Allah. Aku ikut sertakan buat orang tuaku yang ada di alam barzah. Satu orang, dua orang, tiga orang saja kita punya anak saleh dan salehah, sudah menjamin orang di alam barzah mendapatkan nikmat kubur. Bagaimana kalau sudah punya investasi, punya tempat ya Allah yang manfaat, punya masjid, punya musola, punya madrasah, punya majelis taklim, ini investasi kita, Pak. Kalau nanti kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, terus setiap hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita yang ada di alam barzah. Mumpung masih hidup hadirin, mereka orang yang sudah ada di alam barzah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Inna muqinun, aku sudah melihat ya Allah, jelas di alam kubur itu ada siksa. Tangisan jeritan orang yang di alam barzah, dia menyaksikan sendiri, bahkan merasakan sendiri. Farji'na ya Allah, kembalikan ke dunia. Na'mal salihah, kami akan melakukan amal kebaikan ya Allah. 1 jam aja hidupkan ke alam dunia ini ya Allah, untuk membaca Al-Quran. Kenapa kita yang masih hidup malas-malas baca Al-Quran? Padahal jelas orang yang baca Al-Quran, dia akan mendapatkan jaminan rahmat dari Allah. Dia akan mendapatkan jaminan kebaikan. Dia akan mendapatkan jaminan ketenangan. Dia akan mendapatkan jaminan kesejahteraan. Itu jaminan bagi orang yang menghidupkan rumahnya dengan Al-Quran, jiwanya dengan Al-Quran, lingkungannya dihidupkan dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau mungkin ya rahimakumullah, seandainya, kalau nggak keberatan, kalau seandainya tiap malam kegiatan seperti ini, setiap malam Masya Allah kita zikir, kita sholawat. Cuman tadi kita juga bisa bagi waktu, paling tidak minimal seminggu sekali aja mau kumpul sama-sama, berzikir sama-sama. Nanti kita semua akan merasakan berkahnya hadir kita di majelis ilmu, berkahnya berjamaah insya Allah. Beda dengan orang yang tidak pernah kumpul dengan orang-orang yang baik. Karena sesungguhnya kita ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengirimkan doa untuk almarhum almarhumah, kebaikan terus akan dinikmati, akan dirasakan oleh orang yang ada di alam barzah tadi. Begitupun kitanya sama. Kalau kita mengirimkan doa terus menerus, bukan hanya ba'da sholat saja, tapi usahakan setiap kita ingat, kapanpun, dimanapun, kirimkan doa buat orang tua kita. Mereka berharap terus menerus dikirimkan doa supaya bertambah. Rufi'at lahu darajatan. Kata Nabi, kalau ada anak ngirimin doa, diangkat itu almarhum 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu almarhum tadi bertanya, "Mahada, ini dari siapa? Mahada, ini dari siapa ini kiriman doa?" Ini adalah waladaka laka, dari anakmu untuk dirimu. Subhanallah. Begitu senangnya dia, makasih ya Allah, tidak sia-sia aku didik anak-anakku. Dia bisa balas jasa mengirimkan doa kepadaku. Dan itulah suatu kebahagiaan bagi orang yang ada di alam barzah, kalau anak cucunya terus ngirimin doa setiap waktu.
Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mau balas budi ke orang tua kita. Orang tua kita tidak berharap karena harta benda yang sudah ditinggalkan. Dari bagaimana harta benda yang ditinggalkan jerih payah orang tua kita menjadikan wasilah tambahan kekayaan buat almarhum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.